Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Akikoh itu sebagian orang berpendapat memang bahasanya kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Kullu gulamin, setiap anak yang dilahirkan murtahanun, digadaikan bi aqiqatihi, dengan akikohnya. Bagaimana ini? Ada sebagian orang memahami bahwa anak yang tidak diakikoi itu nanti doanya tidak sampai kepada kedua orang tuanya. Sebetulnya enggak sampai sebegitunya sih ya. Maksudnya kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi itu adalah apabila anak dilahirkan yang menjadi orang tua enggak mengakikoinya, maka betapa sayangnya gitu loh. Enggak sampai menjadi penghalang. Akikoh itu tidak sampai menjadi penghalang untuk doa tidak dikabulkan. Insya Allah doa kalau memenuhi syarat ya pasti dikabulkan walau anak ini belum diakikohi. Nah, maksudnya bagaimana? Orang tua yang punya anak, yang melahirkan anak, kemudian anak itu tidak diakikoi, itu seolah-olah tidak sempurna gitu loh. Ini bahasa kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Pemahaman kontekstualnya, orang tua yang tidak mengakikoi anaknya seolah-olah anak itu masih dalam gadaian, dalam jame atau titik temu tidak sempurna gitu loh. Jameknya tidak sempurna. Kayak sayang banget orang tua, aku kok nggak bisa mengakikoi anakku. Itu sangat sayang. Bukan berarti hadis ini adalah memberitahukan bahwa anak yang tidak diakikoi itu adalah tidak dikabulkan doanya. Bukan seperti itu. Kok kejam banget. Intinya begitu. Jadi seorang tua perasaannya tidak puas. Orang tua yang punya anak dan tidak diakikoi sang anak itu, maka merasa tidak puas, tidak sempurna. Itu maksudnya seolah-olah hidup ini dalam gadaian, artinya tidak ada kebebasan sama sekali. Bagi orang tua yang tidak mengakikohkan anaknya, itu seolah-olah hidup tidak bebas dalam gadaian gitu loh. Jadi tidak sampai sekejam itu bahwa anak itu tidak diterima doanya, tidak sampai doanya kepada orang tua nanti bertentangan dengan awalatin solihin yad'ulahu. Jadi maksud kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, intinya tadi anak yang tidak diakikoi seolah-olah orang tuanya tidak merasa sempurna, seolah-olah orang tuanya ini anak masih dalam gadaian belum ditebus. Itu maksudnya seperti itu. Jadi simpulannya, akikoh itu adalah sunnah muakkadah. Dilakukan monggo, tidak dilakukan juga monggo. Tapi kalau tidak dilakukan seperti ada yang hilang, seperti tidak ada kesempurnaan dalam kehidupannya. Akikoh ini sebetulnya satu adat jahiliyah yang dilestarikan oleh Rasulullah. Jadi akikoh itu, makanya nanti ada qaidah al-adah muhakkamah, adat itu dikokohkan, adat itu ditetapkan. Ya ini adat yang kayak ini, bukan adat-adat yang lain kemudian kita kiasi, nggak boleh. Al-adah muhakkamah itu adalah di masalah akikoh. Akikoh dulu di zaman jahiliyah itu dilakukan. Setiap anak yang dilahirkan pasti orang tuanya motong hewan. Dan setelah motong hewan, darah hewan itu diambil, dioleskan nanti di ubun-ubun sang anak yang baru dilahirkan itu. Itu adab jahiliyah. Setelah Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, adat ini, adat
motong hewan itu dilestarikan, tapi darah hewannya dibuang, diganti dioleskan yang wangi-wangi, apa parfum apa bedak apa, pokoknya yang wangi-wangi, darahnya dibuang, tapi adat ini tetap dilestarikan oleh Rasulullah, sehingga ada al-adah muhakkamah. Adat itu dikokohkan dengan dasar Rasulullah menetapkan, mengokohkan adanya adat akikah yang dulu pernah dijalankan oleh orang jahiliyah. Hanya adat jahiliyah itu darah hewannya dibuang semua, tidak dioleskan di ubun-ubun. Setelah ditetapkan oleh Rasulullah, diganti menggunakan parfum atau bedak yang aromanya ini. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000